Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelas 1D Prodi D3 Administrasi Bisnis dengan NIM 351211079. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum etika bisnis. Sebelum saya menjelaskan materi tentang gambaran umum etika bisnis, saya akan menyampaikan sebuah kutipan motivasi, yaitu cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Pokok pembahasan yang pertama, definisi etika dan etika bisnis. Yang kedua, ruang lingkup etika bisnis. Yang ketiga, urgensi etika bisnis. Yang keempat, keterkaitan hukum moral etika. Yang kelima, moralitas dan keputusan bisnis. Yang keenam, etika bisnis dan hukum bisnis sebagai pedoman berperilaku dalam bisnis. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Kira-kira apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Yang pertama, etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Selanjutnya, bisnis berasal dari kata bushi yang berarti sibuk mencari keuntungan. Jadi, etika bisnis adalah etika yang berlaku di dunia bisnis. Yang kedua, tujuan etika. Tujuan etika adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran, yaitu berupa penilaian di masyarakat. Selanjutnya, masalah dalam etika bisnis. Yang pertama ada suap, kedua paksaan, ketiga penipuan, keempat pencurian, dan yang kelima diskriminasi tidak jelas. Selanjutnya, terminologi etika. Yang pertama, secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Selanjutnya, adapun moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin. Mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Yang ketiga, nilai. Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik, disadari maupun tidak disadari. Yang keempat, norma. Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan tatanan, pandangan, dan pengendalian sikap dan tingkah-tingkah laku manusia. Berikut hierarki etika. Yang pertama, etika moral pribadi, yaitu etika yang memberikan tuntutan mengenai baik atau buruk yang dipengaruhi orang tua, keyakinan agama, budaya, adat, dan pengalaman masa lalu. Selanjutnya, etika profesi. Etika profesi adalah serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu. Salah satunya adalah pegawai negeri yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, etika organisasi. Etika organisasi adalah serangkaian aturan dan norma yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, etika sosial.
Etika sosial mempengaruhi petugas penyelenggara pelayanan publik baik disadari atau tidak. Faktor penerapan keempat tingkat etika pelayanan publik tersebut seringkali menimbulkan kebingungan para petugas penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, etika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika umum, mengenai prinsip dan moral dasar, dan yang kedua etika khusus, yaitu etika terapan yang berlaku khusus. Adapun perbedaan etika dan etiket, yaitu etika yang pertama selalu berlaku walaupun tidak ada saksi mata. Contoh larangan untuk mencuri tetap ada, walaupun tidak ada yang melihat kita mencuri. Yang kedua bersifat jauh lebih absolut atau mutlak. Contohnya jangan mencuri adalah prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga memandang manusia dari segi dalam. Contohnya walaupun bertutur kata baik, pencuri tetaplah pencuri. Selanjutnya etiket. Pertama hanya berlaku dalam pergaulan. Etiket tidak berlaku saat tidak ada orang lain atau saksi mata yang melihat. Contohnya sendawa di saat makan. Melakukan perilaku yang dianggap tidak sopan. Namun hal itu tidak berlaku jika kita makan sendirian. Yang kedua bersifat relatif. Contohnya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Yang ketiga hanya memandang manusia dari segi lahirnya saja. Contoh, banyak penipu dengan maksud jahat berhasil mengelabui korbannya karena penampilan dan tutur kata mereka yang baik. Selanjutnya tujuan etiket. Yang pertama memupuk persahabatan. Yang kedua supaya diterima dalam pergaulan. Yang ketiga untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain. Yang keempat tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Yang kelima untuk membina serta menjaga hubungan baik. Yang keenam membujuk dan mempertahankan klien lama. Selanjutnya hubungan etika, moral, dan hukum. Hubungan antara etika, moral, dan hukum adalah hubungan yang mengatur tentang bagaimana manusia secara personal maupun bermasyarakat untuk berperilaku baik dan memberikan batasan-batasan yang jelas yang tidak boleh dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, biasanya telah terdapat hukuman atau sanksi yang telah diatur. Ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Yang kedua, etika bisnis adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Yang ketiga, etika bisnis juga bicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu usaha bisnis. Berikut hal-hal yang diperhatikan dalam etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan CSR. Yang ketiga, menciptakan persaingan sehat. Yang keempat, menghindari KKN. Dan yang kelima, menyatakan kebenaran. Nah, itulah tadi materi tentang gambaran umum etika bisnis. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.